Bapak di mata pelajaran dasar desain grafis. Ya, mohon maaf jika suaranya agak bocor, ada suara ayam, ada suara petir ya. Mohon maaf. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang software Adobe Illustrator lagi ya. Kita akan belajar untuk menggunakan tool yang namanya Selection Tool dan Direct Selection Tool. Kita langsung saja ke software Illustratornya. Baik, kita sudah di software Illustrator. Kita akan buat dokumen baru, create new. Bapak akan menggunakan dokumen dengan ukuran 500 x 500 pixel ya, persegi. Kita pakai color RGB aja, langsung create saja. Oke, tunggu. Nah, dokumen sudah terbentuk. Sekarang kita akan belajar tentang, tadi Bapak sudah sebutkan tentang Selection Tool dan Direct Selection Tool. Apa itu Selection Tool? Minggu lalu Bapak sudah mengenalkan kalian tentang tools apa yang ada di Illustrator. Tools itu berada di sini. Ini semua tools untuk kita menggambar di Illustrator. Ya. Selection Tool itu yang ini, Selection Tool, atau kita bisa akses dengan huruf V ya. Di keyboard kita coba dengan huruf V. Ini Bapak tekan huruf V. Nah, Selection Tool langsung aktif. Kalian bisa lihat langsung aktif. Kalau Direct Selection Tool kita bisa akses dengan menggunakan huruf A ya. Coba kita Bapak tekan huruf A. Nah, Direct Selection Tool aktif. Bagaimana menggunakannya? Oke, Bapak contohkan. Pertama untuk menggambar persegi dulu ya, persegi atau persegi panjang dengan tools Rectangle Tool, atau kita bisa akses dengan huruf M. Kenapa Bapak sering menyebutkan atau bisa kita akses dengan huruf apa? Karena ketika kita menggambar, untuk lebih mudah, untuk lebih cepat mengakses toolsnya, kita langsung saja menekan tombol keyboard. Jadi tidak usah memilih di sini, tidak usah klik di sini, tidak usah, langsung saja tekan tombol keyboard, langsung bisa memilih seperti ini. Bapak tekan huruf V, tekan huruf A, tekan huruf M, tekan huruf L, itu langsung berubah. Kalau L itu ellipse ya, ellipse tool. Tadi Bapak akan mencontohkan untuk menggambar persegi atau persegi panjang dengan akses keyboard huruf M. Ya, ini langsung aktif Rectangle Tool. Bapak gambarkan. Nah, apa bedanya Selection Tool dan Direct Selection Tool? Ya, suaranya agak bocor ya, ada motor. Selection Tool, kalau Selection Tool tadi kita aktifkan dengan huruf V. Nah, apa ini? Bedanya Selection Tool itu, kegunaan Selection Tool itu untuk memindahkan sebuah objek ya, untuk memindahkan sebuah objek. Kalau kita tempatkan di pojok sebuah objek, sudah ada titik-titik di pojok ini, berarti kita bisa memperbesar atau memperkecil sebuah objek tersebut ya, seperti ini. Sekarang kita menggunakan Direct Selection Tool ya. Kita aktifkan dengan huruf A ya. Langsung Bapak tekan huruf A. Nah, apa bedanya? Kalau Direct Selection Tool, kita bisa mengubah sebuah objek berdasarkan titik-titik yang ada di objek tersebut. Umpamanya titik ini. Bapak klik objeknya, titiknya, langsung Bapak bisa bentuk sesuai keinginan Bapak berdasarkan titik ya. Ini untuk kegunaan Direct Selection Tool. Nah, ini bisa kita geser-geser ke manapun, semua titik ya, asalkan titik ya, titik bisa di geser-geser. Itu bedanya kegunaan Selection Tool dan Direct Selection Tool.
sekarang coba kita warnai. Kita akan mewarnai mungkin biru saja. Nah, di sini masih ada garis tepinya ya, hitam. Kita bisa menghilangkannya atau mengganti warnanya. Kita bisa pilih objeknya dulu. Nah, di sini ada warna biru dan hitam. Ini maksudnya garis tepinya. Kita bisa ganti warnanya sesuai keinginan kita. Nah, ini sudah ganti warna. Kalau kita mau menghilangkan warnanya, tinggal kita pilih saja yang tanda silang ini ya, atau ada tulisan no one atau none ya, no one. Ini sudah tidak ada garisnya. Nah, untuk penggunaan selection tool, kita bisa untuk mengcopy sebuah objek secara langsung, tapi dengan kombinasi tombol. Kita bisa menggunakan kombinasi tombol Alt pada keyboard untuk mengcopy sebuah objek dengan menggunakan selection tool. Ini Bapak aktifkan selection toolnya, Bapak tekan Alt, lalu Bapak tekan objeknya, geser objeknya. Nah, objeknya langsung tercopy. Itu juga kegunaan untuk selection tool. Kita bisa mengcopy sebuah benda secara langsung, tidak usah edit, copy, terus edit, paste. Itu nggak usah. Kita bisa langsung mengkopinya dengan kombinasi tombol Alt dan selection tool. Ini selection toolnya Bapak aktifkan dulu, lalu Bapak tekan tombol Alt. Nah, kalian bisa perhatikan bahwa selection toolnya icon selection toolnya berubah menjadi 2. Itu artinya tools untuk mengkopinya sudah aktif. Lalu kita langsung geser saja, lalu sudah tercopy. Itu juga kegunaan. Nah, untuk memperbesar dan memperkecil, kita juga bisa menggunakan selection tool. Caranya kita arahkan ke pojok sebuah objek, lalu kita bisa memperkecil dan memperbesar. Tetapi ketika kita memperkecil dan memperbesar sebuah objek, seringkali objeknya menjadi tidak proporsional ya. Jadi gepeng, ada yang penyet ya, penyok ya, gepeng ya. Nah, bagaimana memperbesar dan memperkecil sebuah objek itu masih bisa mempertahankan ukuran proporsionalnya. Ini Bapak memperbesar memperkecil tanpa memperhatikan ukuran proporsionalnya ya. Nah, Bapak akan memperkecil objek ini tetapi dengan memperhatikan ukuran proporsionalnya. Masih mempertahankan ukuran proporsionalnya. Bagaimana caranya? Caranya kita bisa tekan shift ya. Tekan shift pada keyboard. Ketika kita mau memperbesar dan memperkecil. Umpamanya ini objek ini Bapak akan memperkecil, tapi gepeng. Ketika Bapak tekan shift, nah objeknya langsung proporsional. Memperbesar, memperkecil, tetapi dengan mempertahankan ukuran proporsional objek. Jadi tidak gepeng, tidak ukurannya tidak aneh. Ya. Kalian bisa menggunakan ini ketika mungkin mengedit sebuah foto teman, biasanya kalian edit langsung perbesar, nanti mukanya gepeng, mukanya penyok gitu. Nah, itu ketika kita tidak memperhatikan ukuran proporsional sebuah objek. Nah, pada software Adobe Illustrator ini kita bisa memperbesar dan memperkecil dengan memperhatikan ukuran proporsional objek. Kita bisa memperbesar dan memperkecil tadi dengan memperhatikan ukuran proporsional objek.
tetapi kita Bapak memperbesar objek ini, memperkecil objek ini ya, tetapi dia berporos pada pojok kiri ya, pojok kiri. Biar berporos pada tengah umpamanya bisa menggunakan dengan tambahan tombol ALT. Jadi tombol yang digunakan adalah Shift, ALT, dan Selection Tool untuk memperbesar dan memperkecil. Coba kita praktekkan langsung. Bapak akan memperkecil objek ini, tapi dengan menekan tombol Shift dan ALT. Apa yang terjadi? Objek ini berubah ukuran, tetapi di poros tengahnya. Kalau tadi di poros pojok kiri, ketika Bapak hanya menekan Shift saja, masih proporsional, tapi dia berporos pada pojok sebelah kiri bawah. Ketika Bapak menekan tombol Shift dan ALT untuk memperkecil objek ini, maka objek ini akan berubah ukuran di poros yang tengah. Umpamanya Bapak akan Bapak contohkan, Bapak buat lagi persegi. Umpamanya Bapak mau membuat persegi. Ini kan susah ya, susah. Ini persegi panjang atau persegi sempurna itu kan Bapak nggak tahu. Bapak hanya bisa tahu dengan melihat ukuran yang sebenarnya dari objek ini. Bisa dilihat di transform. Nah, W itu width, H itu height. Jadi lebar dan tingginya. Lebar tingginya sama, berarti ini persegi sempurna. Ini kebetulan ya Bapak bisa membuat persegi sempurna. Coba Bapak ini lagi. Nah, coba ini Bapak ngasal buat aja. Coba kita lihat ukurannya. Ternyata beda, tidak persegi sempurna ya, tidak persegi sempurna. Bagaimana bisa untuk membuat persegi sempurna? Nah, tadi kita sudah belajar tentang memperbesar dan memperkecil ukuran proporsional sebuah objek. Nah, kita bisa membuat sebuah objek dengan ukuran proporsional dengan juga menekan Shift. Jadi, Bapak akan membuat sebuah persegi dengan rectangle tool, tapi dengan kombinasi tombol Shift. Jadi, akan terbuat persegi sempurna. Persegi sempurna. Ini buktinya ukurannya sama, ya. Atau mau buat lingkaran. Kita mau buat lingkaran juga. Kita bisa pakai ellipse tool atau huruf L. Ini Bapak tanpa menggunakan tombol Shift ya, bisa terbentuk ellipse ya. Akan sangat susah sekali ketika kita mau membentuk membentuk lingkaran sempurna. Umpamanya ini ukurannya, diagonalnya beda ukuran, jadi dia tidak lingkaran sempurna. Kalau lingkaran sempurna itu kan antara lebar dan tingginya. Kalau di sini ya, kalau di matematika ya diameternya itu kan sama. Ini diameter ini dan diameter yang ini itu berbeda. Makanya kita menggunakan Shift untuk membentuk sebuah objek yang proporsional. Kita ulang lagi. Ini Bapak menekan tombol Shift, bisa sempurna. Bapak mau menggeser-geser mouse terserah, dia masih tetap pada ukuran proporsionalnya. Lihat ukurannya tetap sama. Gitu. Ya, itu untuk kita menggunakan selection tool. Jadi selection tool dan direct selection tool itu tool yang sangat penting di Illustrator. Ya, makanya kalian harus tahu tadi selection tool itu bisa digunakan untuk memperbesar dan memperkecil sebuah objek, bagaimana sebuah objek itu harus proporsional di ukurannya, dan
harus memperhatikan itu. Jadi untuk penggunaan selection tool bisa dikombinasikan dengan tombol Alt, bisa dengan tombol Shift, atau bisa dengan kombinasi keduanya, Shift, Alt, dan selection tool. Kalau direct selection tool tadi kita bisa mengubah bentuk objek langsung ya. Direct itu kan langsung, direct selection tool. Sesuai di titik-titiknya langsung bisa diubah. Kalau yang lingkaran bagaimana? Lingkaran juga bisa langsung bisa diubah. Ya. Langsung bisa diubah. Mungkin cukup untuk tutorial kali ini. Bapak nanti akan lanjutkan untuk tutorial selanjutnya. Kalian jika ingin belajar desain terutama menggunakan Adobe Illustrator dan ingin menginstalnya di laptop kalian atau di komputer kalian, bisa temui Bapak di sekolah, tapi jangan banyak orang, kolektif saja satu orang. Bapak akan kopikan softwarenya, kita bisa belajar bareng ya, kita diskusi mau buat desain seperti apa, kita bisa belajar bareng ya. Berharap walaupun kalian di rumah, kalian tetap bisa belajar kreasi. Kalau di mata pelajaran jurusan ya desain grafis, silahkan, Bapak tidak akan memaksa kalian untuk suka desain grafis. Bapak hanya memperkenalkan bagaimana desain grafis itu berjalan ya, maksudnya bagaimana dibuatnya. Nanti kalau kalian memang tertarik, kalian bisa belajar bareng bisa di rumah, kita bisa diskusi bareng ya, mungkin via online atau di Google Classroom atau via WhatsApp. Tapi kalau via WhatsApp ya di jam kerja saja ya, kita bisa berdiskusi. Pak mau bikin logo, silahkan. Jadi kalian bikin logo, perlihatkan ke Bapak mungkin kurang-kurangnya apa saja, elemen apa yang harus ditambah atau yang harus dikurang, itu kita bisa berdiskusi. Nanti kita bisa lihat hasilnya bareng-bareng, bagus atau tidak. Itu ya, semangat untuk belajar walaupun di rumah, tetap belajar. Kalian itu masih tetap sekolah, bukan libur. Oke, akan tetap memberikan kalian materi. Mungkin tugas-tugasnya agak jarang ya, Bapak akan sering saja memberikan tutorial saja biar kalian semoga kalian tertarik dan mau belajar. Baik, mungkin cukup itu. Terima kasih. Bapak tutup.